Pada hari ini kita akan bahas tentang transport layer, yaitu layer lapisan yang berapa? Transport layer pada sistem jaringan ini lapisan yang keberapa? Layer yang paling bawah apa? Layer yang paling Pak. fisikal. Fisikal, Pak. Bawah fisikal. Baik. Ya, seperti ini ya. Jadi dalam komunikasi baik jaringan ya maupun komunikasi yang lain ya, kalau kita ada bicara tentang komunikasi antara satu alat, kalau alat kita kan komputer ya, atau alat komunikasi yang lain. Kalau ini alat yang pertama ya, kalau di komputer namanya host ya, PC ya, host. Ini ada komputer lain yang mau digunakan koneksi ya, antara host 1 ini dengan host 2. Maka kedua alat ini secara sistemnya itu memiliki protokol. Protokol itu sekumpulan aturan-aturan yang membuat kedua perangkat tersebut bisa komunikasi. Nah, protokol itu biasanya pada umumnya dirancang atau didesain dengan cara berlapis. Makanya disebut sistem protokol itu disebut layer. Lapis itu kan bahasa Inggrisnya layer. Disebut layer. Layer atau layers, berlapis-lapis. Nah, kalau model OSI, lapisan itu kan ada 7. Kalau model OSI ya, 1, 2, 3, 4 lagi di atasnya, nah, ada 7. Lapisan OSI ada 7 lapis. 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, sehingga nanti di bagian penerimanya juga ini harus sama ya, protokol antara satu host dengan host lain yang ingin berkomunikasi itu harus sama. 1, 2, 3, 4, 5 ya, nah, itulah ada 7. Nah, nanti di dalam sistemnya ya, ini alatnya. Nah, ini alatnya, ini tentu alat ini dihubungkan dengan sistem komunikasi, atau kalau jauh namanya telekomunikasi. Kalau di dalam jaringan ini yang penghubungnya, nah, yang di tengah-tengah, inilah yang disebut dengan network. Yang disebut dengan network. Ini network berhubung ke network ya. Ini alat ini mungkin ini komputer mungkin, ini mungkin PC. Ini juga PC misalkan ini PC itu komputer ya. Ini PC server. Ini PC biasa ya, client, laptop atau handphone ya, smartphone, nah gitu. Nah, di dalam alat itu ada serangkaian protokol itu yang dirancang dalam bentuk berlapis-lapis. Nah, kalau model OSI, lapisan yang pertama itu disebut fisikal. Lapisan kedua disebut Data link, Pak. Lapisan ketiga Network. Nah, lapisan yang keempat yang hari ini akan kita bahas adalah transport. Nah, nanti di sini ada session, ada presentation, kemudian ini ada application. Nah, manusia, orang yang menggunakan alat itu letaknya di mana? Manusia itu letaknya di atas application. Di sini dia usernya. Ya, di application. Jadi dia pakai aplikasi. Nah, nanti dia buat data, misalkan dia mengirim sebuah kalimat ya, hello gitu ya. Nah, ini datanya itu secara sistem mengalir dari atas ke bawah, diproses oleh bagian
presentation, bagian session, bagian transport, bagian network, bagian data link, bagian fisikal. Nah, ini kabel. Nah, ini bisa kabel, bisa EVO. Nah, ini bisa juga, ini gambar ini ya. Ini bisa juga, ini EVO ya. Bisa juga mewakili wireless. Nah, ini bagian fisikal ini. Sekarang ini ada 3 pilihan ya, mau kabel tembaga, kabel fiber optik, atau wireless. Nah, ini dihubungkan ke network ini. Nah, ini nanti dari network inilah dihubungkan ke bagian penerima. Di bagian penerima dia akan menerima bagian mulai dari, kalau ini dari atas ke bawah. Nah, di bagian penerima prosesnya adalah dari bawah ke atas ya. Dari presentation diolah oleh data link, diolah lagi oleh network, diolah lagi oleh transport, diolah oleh session, oleh presentation, sampai akhirnya aplikasi. Nah, dari aplikasi inilah ditampilkan untuk dilihat oleh user yang menerima. Ini baru orang lagi. Orang lagi. Di sini orang, user ya. Di sini orang. Sini juga orang. Bagian penerima dia. Jadi manusia itu menggunakan alat yang bernama komputer, itu pakai aplikasi. Tapi ada yang berada di dalam aplikasi itu yang tidak terlihat oleh manusia, itulah kalau kita berkomunikasi lewat jaringan, itulah namanya beberapa protokol, beberapa lapisan-lapisan dari protokol itu berbentuk software. Biasanya sampai sini ini berbentuk software. Aplikasi, presentation, session, dan transport ini software. Nah, bagian sini nanti baru bagiannya hardware-nya. Bentuknya hardware. Misalkan network ini router nanti. Data link ini switch. Ya. Physical itu yang kabel-kabel, kita hardware semua. Tapi nanti kalau aplikasi, presentation, session, dan transport pada umumnya itu berbentuk software. Nah, kan komputer itu ada hardware, ada software. Nah, protokol juga diimplementasikan, ada yang berbentuk hardware, ada yang berbentuk ada yang berbentuk ada hardware, ada software. Nah, itulah sekilas cara kerja, kembali diingatkan ke ada cara kerja jaringan komputer. Makanya kita membahasnya begitu ya, mulai dari fisikal, kemudian data link. Di data link ini kan kita bahas Ethernet ya, membahas beberapa ini masalah MAC address. Nah, minggu lalu kita masih membahas network. Ya. Di network inilah kita membahas tentang router, tentang IP address, ya, tentang ICMP ya, ICMP nanti kita singgung ya, tentang ICMP juga. Nah, hari ini kita baru ini transport ya, berarti sampai nanti kita membahas tentang session, presentation, dan application. Nah, kalau udah paham ini dari atas ke bawah, barulah Anda disebut memahami cara kerja jaringan komputer secara dasar. Ini jaringan komputer 1. Kalau di Cisco namanya fundamental network. Oke, itu cara kerja jaringan kalau kita melihatnya dari sisi layers ya, dari sisi protokol. Dalam hal ini kalau 7 namanya protokol OSI. Nah, kemudian protokol yang digunakan di internet. Nah, jadi kalau nanti internet, network ini namanya internet. Nah, jadi internet itu apa? Internet itu network. Nah, secara umum, yang di tengah-tengah yang menghubungkan host ke host itu kan network. Nah, kalau pakai internet itu di sini. Jadi network ya. Nah, ini yang gambar awan ini tuh dia internet. Nah, kalau internet protokolnya nggak pakai OSI secara langsung, ya tidak pakai OSI secara langsung, tetapi pakai protokol lain yang referensinya juga OSI, tapi tidak diberi nama OSI ya, karena udah ada beberapa yang disesuaikan. Nah, kalau di internet pakai protokol namanya, yuk siapa yang ingat namanya? Kalau di internet protokolnya namanya TCP/IP. TCP/IP ini protokol ya. Sama dengan OSI. Nah, cuma OSI ini menjadi standar oleh semua vendor yang mau buat protokol jaringan sendiri, silahkan.
Makanya Microsoft dia buat protokol, ya. Apple dia buat protokol. Ya kalau Microsoft misalkan NetGUI itu nama protokol di NetGUI gitu ya. Kalau Apple dia buat protokol namanya Apple Talk. Ada protokolnya ya, Apple Talk. Jadi setiap perusahaan itu ya beberapa perusahaan lah, tidak semuanya, mereka membuat protokol jaringan sendiri. Nah kemudian para periset, nah itu para tukang peneliti ya di Harvard, mereka membuat sebuah protokol untuk digunakan oleh kalangan militer dan akademis yang dijalankan di sistem operasi Unix. Nah, kalau Unix itu sekarang namanya Linux ya. Namanya Linux. Nah, mereka membuat satu protokol juga namanya TCP/IP. Nah, TCP/IP inilah ketika besar, lama-lama jadi besar, maksudnya besar, makin banyak yang menggunakan. Akhirnya kalau kita lihat saat ini, hampir seluruh dunia menggunakan TCP/IP pada akhirnya di alatnya, termasuk Apple sama NetGUI. Mau nggak mau di alat-alat mereka harus ada TCP/IP-nya, walaupun mereka punya protokol sendiri. Nah, itulah namanya protokol TCP/IP. Nama sistemnya disebut internet. Nah, itu sambil cerita tentang sejarah internet. Internet itu punya sejarah sendiri ya. Jadi internet pakai protokol TCP/IP yang dibuat oleh para researcher ya, para peneliti, dosen-dosen Harvard gitu ya, mereka membuat sebuah protokol untuk digunakan pertama kali di kalangan militer di Amerika, tapi ternyata waktu dibuat ternyata dianggap bagus, ini bisa dikembangkan untuk digunakan oleh kalangan umum, maka disebutkan dengan TCP. Nah, TCP juga ada transport nanti yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, itulah dia tentang transport. Oke, saya simpan dulu ya, saya simpan dengan BMI. Oke, sudah disimpan, iris. Terus kalau ada enggak? Mana irisnya? Ya, enggak boleh. Nah, share lagi, masih ada. Nah, hapus ya. Nah, nggak tahu aja nih cara hapus. Oke, itu tentang protokol dulu ya. Nah, protokol. Kemudian minggu sebelumnya kan kita membahas tentang lapisan network, network layer. Nah, pada hari ini kan kita akan membahas lapisan transport layer. Yang ini tadi yang kita sebut lapisan yang ketiga ya. Lapisan yang ketiga ini adalah layer atau lapisan yang keempat. Nah, kemudian ya sering ada pertanyaan ya, kenapa sudah ada network layer, ada transport layer lagi? Nah, jadi begini. Yang network layer itu tugasnya adalah mengelola komunikasi atau mengelola data gitulah ya, di tengah perjalanan. Karena setiap mengirim itu pasti ada 3 aspek. Yang pertama ini aspek pengirimnya ya, dalam hal jaringan kan bisa orang, bisa alatnya ya, pengirim. Kemudian yang kedua di ujung namanya penerima. Ini namanya penerima. Nah, selama dikirim tentu melalui sini yang kita sebut ini perjalanannya ya, melalui yang tengah-tengah ini pasti ya lewat ya.
Data dikirim lewat di tengah perjalanan baru sampai ke tujuan. Biasanya ini disebut source. Ya. Kalau Anda baca di buku jaringan ini disebut source, sedangkan ini disebut destination. Disebut penerima atau tujuannya ya. Seperti itu. Nah, yang mau dikirim apa? Yang mau dikirim mungkin data ya, dalam hal komunikasi data atau dalam hal jaringan itu dikirim data. Katakanlah data ini yang bulan hitam ini data. Nah, data ini dikirim. Nah, sebelum dikirim dibuat dulu kan, dibuat oleh orang di sini, di-create, ya di-create. Datanya dibuat jadi data. Nah, kemudian data itu dikirim, nanti mengalir dia lewat sini. Berarti data itu akan mengalir, ya, mengalir atau berpindah dari satu titik ke titik lain ini, mungkin dia ke sini, ke sini, ke sini. Nah, dia mengalir mana kayak kita dibawa mobil ya menuju di satu kota, menuju ke satu kota, kita akan dibawa di yang saat kita dibawa itu disebut kita di tengah perjalanan. Nah, di tengah perjalanan inilah di dalam sistem komunikasi jaringan. Selama di tengah perjalanan inilah diatur oleh bagian network. Jadi bagian network bertanggung jawab bagian network bertanggung jawab mengamankan data, mengamankan perjalanan data selama di tengah perjalanan. Makanya yang di tengah perjalanan ini pun namanya network. Makanya ini kan disebut network. Kenapa? Karena memang yang bertanggung jawab adalah lapisan network. Ya, lapisan network itu selama di tengah perjalanan. Itu dulu yang pertama. Nah, sekarang kalau transport, bagian transport itu bertanggung jawab ya, saat data dilepas. Ya. Saat data dilepas, maka data ini tentu harus diberi identifikasi ya yang berkaitan dengan datanya gitu ya. Harus diberitahu nanti kalau di tujuan nanti ciri-ciri dari datanya apa misalkan. Nah, sehingga di sini di bagian sini tuh data ini harus ditanda-tandai. Ya, harus diberi beberapa pengenal nanti. Nah, itu yang melakukannya bagian transport. Nah, nanti begitu tiba di sini ya, begitu nanti datanya tiba di destination ya, di tujuan. Nah, kan nanti dia tiba di sini ya. Nah, bagian penerima di sini pun akan memeriksa gitu apa yang ditandai oleh bagian transport yang dari pengirim tadi. Nah, jadi bagian sini pun bagian transport nanti yang akan mengecek ini datanya tentang apa ya, pakai aplikasi apa dan berbagai hal yang lain gitu yang berkaitan nanti dengan tujuan pengiriman data gitu ya. Nah, termasuk kan kalau dikirim kan di bagian transport inilah data pertama kali dipecah-pecah yang menjadi beberapa bagian yang disebut dengan segmen. Jadi pemecahan itu terjadi di bagian sini sebelum di perjalanan atau di host ya namanya, di host. Ini terjadi di host melakukan apa? Nah, nanti di bagian penerima setelah dipecah-pecah di sini dirangkai lagi. Ya kan? Dirangkai lagi di sini. Juga bagian host yang merangkai. Jadi kalau di sini datanya dibagi-bagi, dibelah-belah ya. Dipecah-pecah jadi yang namanya disebut segmen. Nah, di sini disatukan lagi. Nah, yang mengerjakan melakukan mempartisi tadi ya atau melakukan segmentasi tadi itu kan bagian host. Di sini nanti yang menyusun ya, yang rearrange ya, yang menyusun kembali itu kan bagian host juga. Nah, bagian host itu yang melakukannya bagian transport. Makanya transport itu disebut juga dia mengelola komunikasi dari host to host. Nah, karena prosesnya terjadi di host untuk membedakan dengan network yang terjadi di tengah perjalanan. Jadi dari host. Di host maksudnya di terminal ini. Jadi tanggung jawab transport itu adalah bertanggung jawab untuk menyiapkan data di host, di ujung ini. End to end disebut juga end to end. Karena ini letaknya di end to end. Itulah bedanya fungsi transport layer
network layer. Ya. Ya, jadi kalau misalkan Anda mau bepergian, bisa dianalogikan ya, Anda mau bepergian dari Jakarta ke Yogyakarta. Tujuan Anda ke Yogyakarta adalah ke rumah paman Anda. Nah, di rumah sebelum Anda berangkat, Anda kan diberi arahan sama orang tua, diberi petunjuk, diberitahu nanti tanda-tanda paman Anda seperti apa orangnya, rumahnya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu dilakukan kan di sini, bukan di tengah jalan, tapi dilakukan saat di rumah. Nah, itu yang melakukan transport. Nah, kemudian Anda berangkat di Jogja dibawa oleh supir. Nah, selama Anda di perjalanan itu kan orang tua sudah tidak bertanggung jawab lagi gitu, maksudnya sudah tidak mengelola Anda lagi. Yang menangani Anda itu adalah mobil lewat supir ya, lewat mobilnya. Nah, selama perjalanan itulah tanggung jawab, kalau di jaringan namanya network. Jadi network itu ibarat supirnya, guide di tengah jalan supaya nggak nyasar gitu. Itu bagian network. Nah, nanti begitu tiba di penerima, tiba Anda di paman Anda, sama paman Anda diterima gitu. Sesuai dengan tanda-tanda yang diberikan oleh orang tua Anda, misalkan yang dari ujung ini ya. Ini kalau misalkan anggaplah dengan paman Anda belum pernah gitu ketemu. Nah, ini sesuai nih dengan ciri-ciri yang diberitahu dari orang tuanya. Ya, orang tua kita berada di rumah kita, paman Anda berada di rumahnya. Jadi dari rumah ke rumah itu ada komunikasi. Sedangkan di tengah jalan itu juga ada komunikasi. Nah, komunikasi dari rumah ke rumah itu tanggung jawab bagian transport. Sedangkan komunikasi di tengah perjalanan itu tanggung jawab bagian network layer gitu. Itulah perlu Anda pahami sebagai pengantarnya ya. Kenapa ada network, kenapa ada transport. Oke, seperti itu ya jelasannya ya. Seperti itu, sekarang kita lanjut. Sekarang yang terlihat apa? Modul transport layer. Transport. Iya, tadi kan itu ya, tadi namanya whiteboard itu ya. Oke, ini sebelumnya saya mau pakai ini dulu. Bentar. Transport. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Apa yang kelihatan? Modul 14, transport layer. Sama ada bapaknya juga. Oh, ada saya juga. Ya, kita mau pakai fitur relatif terbaru. Baru nggak ini ya? Oke. Ini saya besarin. Ya. Oke, kita mulai. Nah, jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan di bagian transport ini satu host, ini host. Jadi transport layer itu bertanggung jawab dari host ke host. Jadi seolah-olah ada komunikasi antara transport di bagian pengirim dengan transport di bagian penerima. Seolah-olah gitu. Nah, fungsi transport itu jadi secara logikal ya, komunikasinya itu melakukan komunikasi ya, secara logik komunikasinya antara host yang berbeda dari host ke host. Kemudian bagian transport juga yang
memisahkan ya antara aplikasi dengan bagian network nanti. Jadi data dari aplikasi sebelum diolah oleh bagian network itu diolah dulu di bagian transport. Nah, kita mau lihat apa yang akan diolah oleh bagian transport ini. Nah, bagian transport memiliki beberapa pekerjaan, ya, beberapa tanggung jawab. Yang pertama, bagian transport lah yang akan melakukan tracking terhadap komunikasi dari host ke host. Dialog dari host ke host itu dilacak oleh bagian transport ini. Kemudian transport ini juga bertanggung jawab terhadap ini ya, melakukan segmentasi data. Melakukan segmentasi berarti memecah data menjadi beberapa bagian. Ya, kita udah pernah bahas ya, kalau Anda ngirim data 5 mega, maka nggak langsung 5 meganya itu dikirim lewat internet. Tapi sebelum dikirim lewat internet, dibagi-bagi dulu, dipecah-pecah dulu menjadi beberapa bagian yang disebut dengan segmentasi. Nanti di bagian penerima dilakukan reassembling. Itu kembali disatukan lagi. Kemudian nanti di bagian transport ini ada informasi tambahan yang dimasukkan ke data kita yang namanya hidden information. Nah, seperti tadi ya. Jadi sebelum kita berangkat, nah kita diberitahu dulu tentang tujuan kita, termasuk tentang kita juga diberi identifikasi gitu, supaya kita waktu ketemu dengan paman kita di Jogja atau paman kita waktu ketemu kita itu bisa langsung kenal, langsung menerimanya. Nah, itu namanya header kalau di dalam jaringan. Jadi data sebelum dikirim dikasih tanda dulu di bagian transport ini agar nanti di bagian transportnya penerima itu datanya bisa dikenali dengan baik. Kemudian bagian transport juga yang melakukan ya, nah ini tadi mengidentifikasi spirit ya, partisi yang melakukan memisah-misah dan mengatur dialog ya, multiple conversation. Jadi kalau di dalam satu alat kita sambil buka web, sambil mendownload, sambil mendengar YouTube, nah itu saat ini mungkin dilakukan karena multiple connection ya atau multiple conversation itu diatur di bagian transport. Nah, kemudian dengan adanya segmentasi dan bisa berkomunikasinya beberapa dialog, membuat komunikasi yang berbeda itu bisa dilewatkan lewat jaringan yang sama. Ya, kemudian nanti di bagian transport inilah dikenali ya secara mesin nanti jenis aplikasi jaringan. Nah, aplikasi jaringan itu kan nggak hanya web ya, ada web, ada email, ada DNS, ada FTP, ada SSH ya, dan sebagainya. Nah, itu secara manusia kita nyebut aplikasi itu namanya. Tapi secara mesin nanti aplikasi itu ditandai di bagian transport dalam bentuk angka. Nama angkanya nanti port number. Jadi kalau manusia nyebut web, kalau di dalam sistem aplikasi web dikenal HTTP ya, nama protokolnya HTTP. Nah, di bagian transport nanti itu akan dikenal port 80. Karena kalau web ya yang biasa ya yang tidak secure itu portnya port nomor 80 gitu. Jadi di dalam transport ini setiap aplikasi dikenal dalam bentuk angka, dalam bentuk port. Ya. Samping itu bagian transport juga memiliki dua pilihan. Jadi di transport itu kita bisa pakai TCP, bisa juga pakai UDP namanya. Nah, apa bedanya? Apakah kalau kita ngirim web pakai TCP atau pakai UDP? Nah, kalau ngirim email pakai TCP atau UDP? Nah, itu apa beda TCP dengan UDP? Nah, sebagai pengenalan awal untuk Anda ya, TCP itu ini komunikasi yang lebih mewah. UDP ini yang kurang mewah. Kurang mewah. Ya, TCP mewah berarti ada banyak fasilitas di dalam TCP. Sedangkan UDP fasilitasnya sedikit. UDP ini murah meriah. Tetapi nanti UDP ini datanya kecil sehingga lebih cepat untuk dikirimnya dan tidak memakan bandwidth yang besar. Kalau TCP ini karena fiturnya lengkap, maka datanya jadi besar sehingga memakan bandwidth. Nah, itulah. Tapi kalau mau sesuatu yang aman dan lancar, kita pilih TCP. Tapi kalau untuk kecepatan, ya bandwidth-nya tidak terlalu besar itu pakai UDP.
Nah, contoh aplikasi yang pakai UDP itu DNS, TFTP itu pakai UDP ya. Tapi kalau web, email, ya FTP itu pakai TCP dalam berkomunikasinya. Ya, nah TCP, nah ini yang pertama TCP dulu ya. Tadi kan TCP itu mewah ya, perangkat protokol yang lebih mewah dibandingkan dengan UDP. Karena TCP itu dia memiliki kemampuan reliability ya, terpercaya gitu. Dan datanya terkontrol ya. Kenapa? Nah, yang pertama karena segmen yang sudah dipecah-pecah tadi itu diberi angka pada TCP. Diberi angka misalkan secara coret saya diberi nomor ya, misalkan barang kita yang besar dibungkus dalam beberapa kardus. Nah, kardusnya diberi nomor, ada kardus nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, nanti di penerima nanti disatukan lagi, diurutkan lagi berdasarkan urutan nomornya 1, 2, 3, 4, sehingga dirangkai dan bentuknya harus sama antara di bagian pengirim dan penerima. Itulah yang terjadi ketika sebuah komunikasi menggunakan TCP. Jadi number and track data segments transmit to a specific host from a specific application. Nah, kemudian pada TCP ada namanya acknowledge receive data. Jadi sebelum data kita kirim, kita memberitahu dulu ke yang mau menerima. Saya mau ngirim data ini. Nah, Anda udah siap? Oke, saya siap. Setelah dia mengatakan siap, baru kita ngirim data. Jadi ada 3 langkah. Yang 3 langkah itu disebut pre-handshake. Ya. Disebut handshake itu apa? Salaman dulu. Nah, itu salaman di dalam berkomunikasi. Itu ngomong dulu yang bagian pengirim. Saya mau ngomong nih, boleh nggak? Boleh katanya. Begitu dia boleh, baru terjadi komunikasi. Nah, itu pada TCP seperti itu ada. Jadi ada izin dulu dari bagian pengirim, bagian penerima, baru datanya bisa dikirim. Itu namanya acknowledge. Nah, kemudian kelebihannya lagi pada TCP, kalau ada data yang ternyata pada penerima, datanya itu tidak sampai, maka ada mekanisme namanya retransmit. Retransmit ini mengirim ulang. Ya, mengirim ulang. Jadi datanya dikirim ulang. Makanya dia reliability ya, lebih terpercaya gitu. Ini second data ini tadi ya urutan data tadi, urutan datanya, sehingga waktu di penerima waktu disusun dia tidak wrong order ya, susunannya nggak salah. Kalau pada UDP nggak ada, datanya tidak disusun, tidak ada retransfer, tidak ada acknowledge. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagian UDP bedanya. Nah, bagian UDP itu tidak ada yang namanya handshake tadi. Handshake tadi itu apa? Salaman tadi nggak ada. Jadi data dikirim-kirim aja gitu. Nah, data yang dikirim aja, baik si penerimanya setuju atau tidak setuju, nah itu namanya connectionless. Jadi waktu sebelum data dikirim tidak peduli apakah koneksinya itu sudah disetujui atau tidak. Nah, UDP is a connectionless protocol ya. Kemudian UDP is known as a best effort. Nah, sehingga bagian UDP ini dia harus bekerja keras, harus bekerja keras agar data yang dikirim itu benar-benar sampai ke penerima. Nah, itu namanya best effort delivery protocol ya. Kenapa? Karena no acknowledgement, dan di samping itu juga datanya yang error itu nggak ada di seperti yang dari sini tadi ada retransmit tadi nggak ada. Itulah perbedaan TCP dengan UDP. Oke, nah sehingga nanti aplikasi yang berada di atas transport ya itu harus memilih jenis protokol yang sesuai gitu. Apakah akan pakai UDP atau TCP dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya ini. Ya. Ini aplikasi yang menggunakan UDP biasanya aplikasi yang butuh kecepatan, low overhead ya, maksudnya bandwidth-nya karena terbatas, jadi jangan terlalu berat ya. Does not require acknowledgement, nggak membutuhkan nggak butuhkan salaman ya, atau nggak membutuhkan persetujuan komunikasi dulu gitu ya, itu namanya acknowledgement tadi ya. Kemudian does not resend lost data, jadi data yang hilang pun tidak perlu di resend atau di retransmit ya. Nah gitu. Dan data
data langsung dikirim ya. Delivers data as it arrives. Data langsung begitu datang lah, datanya langsung diterima. Artinya ini lebih cepat terjadi. Sedangkan TCP ini tadi reliable, acknowledge, resend, ada mekanisme resetnya, dan data begitu diterima tidak langsung begitu tiba tidak langsung diterima, tapi diurutkan dulu ya segmen. Nah, tadi data itu kan dibagi-bagi menjadi beberapa segmen. Oke. Nah, itulah tentang TCP ya. TCP itu fitur-fiturnya establish a session, ensure reliable delivery, ya, profit same order delivery, support flow control ya. Jadi di TCP itu aliran data itu dikontrol. Nah, aliran data itu dikontrol ya, dikontrol nanti per berapa byte nanti data dikirim agar tidak terjadi kemacetan ya. Kalau datanya terlalu besar kan buat macet. Itu beberapa. Nah, ini tadi header yang ditambahkan ke data kita. Kalau ini data, maka pada TCP itu beberapa hal ditambah ya. Ada nomor port tadi ditambah. Ini urutannya ya, second number-nya, ini flag untuk acknowledgement ya. Jadi ada beberapa hal tambahan pada TCP. Jadi kalau kita lihat tambahannya cukup ada 20 bytes ya. Nah, kalau ini masih ini yang menggunakan TCP ya. Kita mulai yang UDP dulu. Nah, kalau yang UDP ini lebih sedikit, 58 byte tambahan datanya gitu dari data aslinya gitu. Hanya untuk port sama untuk checksum ya. Nah, itu perbandingan tadi TCP dengan UDP. Nah, aplikasi apa yang menggunakan UDP? Aplikasi yang pakai UDP itu DHCP, DNS, SMNP, TFTP, POIP, video conference. Nah, video conference seperti ini dia pakai UDP karena butuh cepat ya, real time. Ya, real time itu maksudnya saat saya ngomong kan Anda langsung mendengar ya. Itu contohnya video conference ya. Itu juga dengan DHCP, DNS, SNMP ya, itu semuanya aplikasi yang menggunakan UDP. Nah, port number itu apa? Ya, jadi kenapa harus ada port number? Jadi setiap aplikasi yang berada di aplikasi jaringan itu kan macam-macam ya, mulai dari web, email, ya, chat, ya, video conference, sekarang dan macam-macam itu. Setiap aplikasi itu kalau di manusia kita mengenalnya dalam bentuk nama. Nah, nanti di bagian transport setiap aplikasi itu dikasih kode. Kodenya dalam bentuk nomor. Nomornya namanya port number. Nah, port number itu nomornya ada port number yang nomornya memang harus itu ya. Ada aplikasi tertentu yang port number sudah ditentukan. Tapi ada beberapa port number yang belum digunakan, yang bisa digunakan untuk keperluan lain gitu ya. Misalkan FTP nomor portnya 21. Web itu portnya 80 gitu tadi ya. Kalau DNS 53 dan selanjutnya. Jadi setiap aplikasi di dalam jaringan itu oleh bagian transport itu diberi nomor yang namanya nomor TCP. Nah, karena dia 16 bit, maka nomornya itu dari 0 sampai 1000 itu disebut well known port ya, maksudnya port yang sudah digunakan. Ini dari nomor 0 sampai 1000 nggak boleh digunakan lagi. Nah, nomor yang bisa digunakan itu dari 0 sampai 65.535. Jadi dari 0 sampai 1000, ini 1000 itu maksudnya 1000 dalam biner ya. 1000 dalam biner itu kan 1024. Jadi ada 1000 nomor yang nggak bisa digunakan lagi. Nah, tapi selebihnya, sekitar 64 ribuan itu bisa digunakan untuk berbagai keperluan yang lain di luar dari yang well known, yang sudah umum gitu maksudnya. Nah, ini contohnya ini tadi port 20, 21, 22, 23 telnet, 25 email 26, 53, 67, 68. Port number yang disebut dengan well known tadi. Nah, kita bisa mengetahui ya di komputer kita saat ini sedang ada aplikasi ya, yang sedang aktif gitu. Nah, kita bisa pakai netstat ya. Jadi netstat untuk melihat aplikasi yang sedang jalan di kita ya, di komputer kita ya. Nah, nanti sama aplikasi ini diberitahu protokolnya, atau mungkin di sistem operasi lain yang diberitahu nomor portnya. Seperti HTTP ini kan 80. Ini NetBIOS ini yang
tadi ya. Nah, jadi kalau pada TCP/IP komunikasinya seperti ini. Nah, jadi misalkan komunikasi dari client 1 ke client 2. Jadi di client 1 itu ditandai portnya pakai port 80. Port 80. Nah, karena mau dikirim pakai TCP, nah, kalau ini pakai TCP, kan yang port penerimanya kan harus diberitahu dulu ya. Nah, saat memberitahu itu bersama dengan itu ya client 2 yang mau berkomunikasi pun memberitahu destination port-nya. Nah, makanya ada 2 port. Port asalnya itu port 80 web, tapi port destination-nya bisa jadi nggak port 80. Ya, port 49152. Nah, contohnya gitu ya. Cara berkomunikasi di dalam TCP. Nah, ini tadi yang disebut dengan salaman ya, handshake ya, handshake. Jadi bagian pengirim mengirim sinyal sync, nanti sama penerima kalau dia setuju, sync-nya dikirim, menyatakan setuju, baru ini establish baru datanya dikirim. Jadi ada 3 langkah. Maka disebut di sini three-way handshake. 3 langkah. Itu pada TCP tadi ya, pada UDP kan nggak ada handshake. Ini dia. Jadi ada beberapa ini tadi ya, langkah yang 3 tadi ya, yang mulai mengirimkan apa? Yang pertama tadi mengirimkan ini kalau mau udah selesai ya, data finish. Nah, kalau di sini dikirimkan data sync, nanti di sini mengirim balik jawaban dari sync tanda setuju, ini baru terjadi komunikasi. Kita langsung three-way ya. Nah, apa yang disebut reliability? Reliability kan hanya ada di TCP ya, di bagian transport. Jadi reliability itu berarti TCP-nya lebih terpercaya ya. Ada garansi bahwa datanya pasti nyampe. Kenapa? Karena ada mekanisme yang tadi disebut dengan resend atau retransmit ya. Kalau datanya error ternyata oleh di penerima dia tidak mendapatkan segmen yang keempat misalkan. Maka bagian penerima ini minta datanya dikirim ulang. Kalau pengirimannya menggunakan TCP. Nah, TCP itu ada mekanisme itu, sehingga disebut ini ada garansi bahwa data yang akan kita kirim itu akan sampai ke tujuannya. Apalagi ini ya, kalau di pengiriman kan datanya dikasih nomor nih ya. Nah, nanti di penerima walaupun di saat pertama nyampe datanya tidak terurut, yang nyampe duluan segmen 1, 2, tapi setelah 2 bukan 3 tapi 6 dulu baru nyampe. Karena yang 3 di tengah perjalanannya banyak yang macet, kan bisa jadi seperti itu. Nah, ini harus rearrange ya, disusun ulang. Nah, kalau ada data yang loss atau data error itu akan di retransmission. Nah, datanya dikirim ulang pada TCP. Nah, makanya disebut reliability. TCP reliability. Oke. Nah, kemudian di TCP ada flow control ya tadi ya, aliran datanya dikontrol gitu supaya jangan membanjiri jaringan. Ya misalkan di sini flow controlnya itu diatur datanya ada namanya parameter MMS ya, maksimum segment size. Satu segmen itu maksimumnya berapa ukurannya. Nah, itu pada TCP ya, walaupun nanti ada kaitannya dengan interface tertentu, contohnya di sini ditentukan maksimum segmen size-nya 1460. Paling maksimum. Jadi setiap segmen itu setiap pengiriman itu ya 1460 byte. Nah, nanti pas data yang kedua ya 2000, pada yang keduanya 2120. Jadi walaupun datanya besar tapi dikirim per segmen ya, menurut second number-nya. Sehingga dengan cara seperti itulah terkontrol, jadi pengiriman menjadi terkontrol oleh maksimum segmen size-nya. Oke, coba kita ini.
Oke. Ini tadi sudah maximum size ya. Nah, jadi ini ya menghindari macet ya, congestion. Jadi flow control itu maksudnya menghindari macet. Karena kenapa ada lampu merah? Supaya jalanan itu tidak dibanjiri oleh para pengendara, tapi dikontrol. Nah, lampu merah itu termasuk flow control supaya tidak macet. Nah, kalau pakai UDV nanti beda ya. UDV itu komunikasi yang sederhana, yang simple, ya, tidak ada reorder, tidak ada reassembles, tidak ada datanya tidak ada disusun ulang gitu ya. Mana yang nyampe duluan ya itulah yang akan diinikan, sehingga kalau udah datanya berantakan ya datanya gagal, tidak terkirim lagi. Nah, itu kalau pada bagian UDV. UDV itu contohnya DNS. DNS itu dia menggunakan UDV. Nah, seperti ini ya. Sama ya ininya sistemnya menggunakan port. Contohnya DNS portnya 53, nanti di pengirim juga ditentukan pakai port yang di luar dari unknown port number tadi ya. Oke, ini sama. Oke, tentang TCP dengan UDV. Ya. Oke. Pembahasan kita tentang TCP dan UDP.